Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 dari kelas PBO. Kami akan mempresentasikan atau video demo mengenai proyek kami, yaitu website PBO 21 sebagai pemesanan tiket bioskop. Dari kelompok 5, terdapat 3 anggota. Yang pertama ada Prusinta Reza Elbas dengan NIM akhir 2001. Kemudian ada Dias Febrian Senja Anugrah dengan NIM akhir 2045. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Titik Tri Diana Dewi dengan NIM akhir 2057. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada latar belakangnya. Latar belakang dibuatnya website ini yang pertama yaitu bioskop merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menonton suatu pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Bioskop itu sendiri pada zaman dahulu sudah ada. Nah, pada zaman dahulu pada penayangan film bioskop itu akan diproyeksikan ke layar dengan menggunakan suatu proyektor. Kemudian bangunan bioskop pada zaman dahulu itu menyerupai bangsal dengan dinding yang berasal dari gedek dan beratapkan kaleng atau seng. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bioskop itu semakin berkembang karena semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga fasilitas-fasilitas yang ada pada bioskop. Dan pada saat ini, bangunan bioskop itu sudah berbentuk seperti bangunan rumah. Alasan kami mengapa membuat atau latar belakang mengapa kami membuat website mengenai bioskop ini, yaitu karena pada zaman sekarang atau pada saat ini, apabila ada penayangan film-film baru, itu semua kalangan mulai dari remaja sampai orang tua akan berbondong-bondong untuk menonton film yang mereka sukai. Sehingga dengan begitu, pada saat semua kalangan atau para penikmat film itu mau menonton film dan datang langsung ke loketnya untuk membeli atau memesan tiket bioskop, itu akan mengalami antri yang panjang. Sehingga untuk menanggulangi hal tersebut, kami di sini membuat suatu website yaitu PBO 21 yang gunanya untuk melakukan pemesanan tiket bioskop secara online. Pada website PBO 21 ini, itu akan mempermudah seseorang untuk memesan tiket bioskop. Kemudian dari website ini kita juga dapat melakukan pemesanannya dengan cara memilih filmnya atau memilih judulnya, memilih kursi, dan juga memilih studio. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup aplikasi. Dalam aplikasi ini terdapat berbagai macam jenis transaksi yang sudah bisa dilakukan dari rumah. Salah satunya yaitu pemesanan tiket bioskop. Dengan adanya pelayanan ini, tentunya akan sangat menguntungkan bagi semua pihak. Semua orang akan yang memiliki akses internet dan device bisa mengakses website PBO 21 ini. Di sini, pada website PBO 21 ini, customer dapat melihat judul film yang sedang tayang pada saat ini tanpa harus mengunjungi atau pergi ke bioskop secara offline. Setelah dirasa cocok, customer dapat memilih judul filmnya, lalu melakukan pemesanannya secara online. Kemudian, customer setelah memilih judulnya, customer diminta untuk menyisikan atau memilih kursi, memilih studio, dan memilih jadwal. Baik, kemudian untuk bab 2-nya tentang desain sistem. Yang pertama, gambaran umum sistemnya. Jadi, pada gambaran umum sistemnya ini, tujuan dari pembuatan website ini kan untuk mempermudah para pecinta film untuk melakukan pemesanan tiket bioskop tanpa harus mengantri panjang di loket. Nah,
Jadi orang-orang itu bisa lebih mudah dalam melakukan pemesanan melalui website ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, nah kan user diminta untuk memilih judul film dan lain sebagainya. Nanti user akan diberi kode ID untuk diserahkan ke loket untuk pembayarannya. Kemudian untuk bisnis proses modelnya, nah jadi untuk bisnis prosesnya kan setiap bioskop memiliki sistem pelayanan yang berbeda-beda, tapi pada intinya pelayanan mereka itu sama saja. Jadi saat mereka membuka website kami, nanti mereka akan ditujukan ke menu utamanya, lalu mereka bisa memilih film yang ditonton, kemudian memilih jam tayang sesuai yang diinginkan, memilih kursi yang tersedia dan studionya, lalu user bisa melakukan pembayaran secara offline di kasir bioskop pada saat ingin menonton. Kemudian untuk diagram prosesnya sudah kami buat seperti itu dan sudah sesuai sama yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk diagram objeknya, nah pada diagram objek ini berisi tentang, jadi misal seorang user itu melakukan order atau pemesanan. Nah jadi pada order itu nantinya akan dicatat judul film yang mereka pilih, lalu genrenya, durasi, sama tahun rilisnya film tersebut. Kemudian untuk jadwal, kursi, studio, dan harganya juga akan dicatat seperti itu. Kemudian lanjut ke bawah. Pada kelas diagram ini kita punya 9 tabel. Nah, pada setiap tabel nanti akan dihubungkan oleh garis. Jadi setiap garis itu ada artinya sendiri, ada aggregation, composition, sama association. Kemudian lanjut ke IRD. Untuk IRD-nya sesuai sama yang tadi, kita punya 9 entity. Untuk entity-nya sendiri itu ada seat, studio, detail sheet, kemudian ada film kategori, ada film, ada jadwal, ada price, lalu ada order, dan yang terakhir ada order details. Kemudian untuk running programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk running program akan saya lanjutkan. Nah, di sini kami menggunakan web form yang ada pada Visual Studio Code, Visual Studio, dan juga kita menerapkan konsep CRUD. Dan untuk menerapkan ya pertama-tama kita harus mengkonekkan dulu ke database-nya dengan nama koneksi My Connection, servernya localhost, portnya 5432. Nah, nama database-nya di sini PBO 2121 X1. User ID-nya Postgres, maksudnya ini. Dan menggunakan provider name NPG SQL. Nah, untuk tampilan home di sini saya menggunakan toolbox di sini agar mudah untuk membuatnya. Kemudian untuk pada pemesanan juga menggunakan toolbox. Dan untuk codingan C#-nya itu seperti ini ya. Nah, di sini ada berupa judul di sini. Judul ini blok ini untuk meng-read judul dari filmnya. Saya tampilkan sebentar. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan home-nya. Kemudian ketika ingin memesan, kita pesan di sini. Sebentar. Nah, maka akan diarahkan ke laman berikutnya. Nah, di sini kita bisa memilih film dan juga studio, sheet, dan juga jadwalnya. Nah, di sini untuk drop down film di sini codingannya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi kita meng-read dari film ID, titel dari tabel film. Nah, untuk studio juga seperti itu, kita meng-select dari studio name-nya dari tabel studio.
Dan sheet juga sama, kita select dari tabel sheet. Juga jadwalnya juga kita select dari tabel tabel jadwal maksud saya. Nah, di sini ada perubahan, kita mengubah tucar tanggalnya jadi format tanggalnya itu hari, bulan, dan juga tahun. Dan juga group by tanggal. Nah, untuk jam di sini juga sama, kita menginput dari select jam dari tabel jadwal. Nah, di sini untuk kelas private void di sini ditaruh di sini karena agar ketika page-nya di load maka Dropbox-nya langsung muncul seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada SQL DB Helper, yaitu gunanya untuk mempermudah koneksi ke database-nya. Ini ngambil dari materi sebelumnya yang sudah diajarkan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bottom click. Nah, di sini bottom click sebentar, yang ada di sini. Nah, tulisannya pesan. Sini fungsinya yaitu yang pertama kita meng-read dulu, select dulu film ID. Film ID yang ada di dropdown juga disamakan. Kemudian dimasukkan ke dalam value 1. Nah, kemudian di sini detail sheet juga dimasukkan ke value 2, kemudian jadwal dimasukkan ke value 3 dan juga studio dimasukkan ke value 4. Nah, ketika sampai sini kita insert into film ID-nya, jadwal ID, studio, dan juga detail sheet ID dari value yang ada pada dropdown yang tadi. Nah, di sini ketika berhasil menginputkan, maka akan muncul tulisan di sini. Maaf. Akan muncul tulisan pesanan telah sukses. Silakan datang ke bioskop sesuai jadwal yang telah dipesan dan melakukan pembayaran. Dan juga di bawahnya akan muncul dari nomor pesanan yang dari value 5 di sini. Value 5 itu kita membuat lagi menyocokkan dengan men-read dari dropdown tadi dan juga database-nya. Namun ketika gagal memesan, maka akan muncul tulisan gagal memesan. Nah, saya contohkan di sini, kita memilih film KKN di sini, studionya Studio 2, dan juga sheet-nya B1. Nah, untuk jadwal di sini tanggal 1 bulan 7 2022, dan untuk jamnya jam 19. Nah, ketika kita mengklik pesan, maka akan muncul, nah, pesanan telah sukses, nomor pesanannya adalah 7. Nah, nomor pesan ini yang digunakan untuk pembayaran di kasir. Nah, di sini nomor pesanannya kan sudah muncul nomor pesanan 7. Nah, ini adalah proses create pada database-nya. Nah, di sini ketika kita select all from order. Nah, ketika kita select, maka akan muncul di sini, nah, yang sudah dipesan tadi. Tadi kan ID-nya 7 kan, nomor pesanannya kan 7 di sini. Nah, berarti itu pemesanan yang ini. Nah, kita sudah menerapkan konsep CRUD pada codingan yang sudah kita kerjakan. Untuk selanjutnya, lanjutkan teman saya. Baik, sekian video demo dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.